Mainkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sejaser, saya Gina Imtina Arika Syifa dari tim Sejas 14 SMP Negeri 14 Ambon. Pada hari ini Selasa 29 April 2025, tepatnya di Aula SMP Negeri 14 Ambon, sedang dilakukannya sosialisasi literasi digital dari Kominfo yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Kota, Ibu Wakil Wali Kota Ambon, dosen, dan Kepala Dinas Kominfo Kota Ambon. Bisa kita lihat siswa-siswi SMP Negeri 14 Ambon sangat fokus serta antusias dalam mendengarkan arahan dan dari pemateri.
mewakili Dinas Komunikasi Informatika dan Persediaan Ambon untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi literasi digital dengan tema bijak bermedia sosial. Literasi digital merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat melalui media digital. Konten negatif yang beredar di media digital seperti website maupun media sosial juga menjadi salah satu tantangan di era literasi digital. Contohnya seperti konten pornografi, isu sara, dan penyebaran hoax. Hal inilah yang melatar belakangi pelaksanaan kegiatan sosialisasi literasi digital yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persediaan Kota Ambon. Sosialisasi literasi digital dimaksudkan untuk membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pemanfaatan teknologi baru, serta meningkatkan kecakapan masyarakat dalam berinteraksi di ruang digital. Tujuan sosialisasi literasi digital adalah untuk memberdayakan individu, khususnya generasi muda terutama siswa-siswi SMP, agar mampu berpikir kritis saat berinteraksi dengan informasi dan teknologi digital. Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Ibu hadirin, kami informasikan bahwa di kegiatan sosialisasi literasi digital di SMP Negeri 14 Ambon, peserta yang mengikuti adalah sebanyak 300 siswa yang terdiri dari 150 orang siswa kelas 7 dan 150 orang siswa kelas 8. Adapun sekolah yang pernah kami lakukan sosialisasi antara lain SMP Negeri 4 Ambon di bulan Februari 2025 sebanyak 50 orang siswa. Kemudian di SMP Katolik Ambon pada bulan Maret 2025 sebanyak 300 orang. Dan di hari ini adalah sekolah yang ketiga yang kami kunjungi untuk melakukan sosialisasi literasi digital. Kami juga melakukan kolaborasi dengan beberapa organisasi kepemudaan seperti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMI Kota Ambon dan juga Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kami wilayah Maluku dan Kota Ambon. Dan di hari ini hadir juga ketua kami Maluku. Ke depan diharapkan agar siswa maupun organisasi kepemudaan menjadi simpul duta literasi digital di Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan para guru di SMP Negeri 4 Ambon, SMP Negeri 14 Ambon yang telah membantu persiapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi di hari ini. Mengakhiri laporan pelaksanaan kegiatan kami mohon kepada Ibu Wakil Wali Kota agar berkenan memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi literasi digital. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Beta Parambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi sebuah tagline resmi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kota Ambon untuk 5 tahun ke depan, sehingga pemerintah kota baik selaku murid, selaku guru, ya, menjalankan seluruh aktivitas kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya kasihi. Hari ini pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Komunikasi Informatika dan Persediaan Kota Ambon melakukan kegiatan yang luar biasa. Kegiatan yang dirasa sangat penting sekali di era globalisasi saat ini. Kegiatan yang dirasa sangat luar biasa untuk menjadikan informasi kepada seluruh anak-anak bangsa yang ada di kota ini untuk mengetahui sejauh mana penting
ada berkembang pesat. Lewat Dinas Informatika Kominfo hari ini pemerintah Kota Ambon melaksanakan sosialisasi literasi digital dengan tema bijak bermedia sosial. Tentunya anak-anakku sekalian, hari ini bahasa digital ini bukan lagi menjadi sesuatu yang langka. Hari ini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang ada di dunia ini, terutama yang ada di kota ini. Semua orang hari ini kalau tidak pegang handphone, rasanya itu ada separuh jiwa yang hilang. Kalau mama hilang, dong gimana? Tapi kalau handphone hilang sebentar saja, langsung mama. Betul kan deh? Nah, ya. Maka hari ini anak-anak sekalian, lewat acara sosialisasi ini, kita semua mengharapkan, pemerintah mengharapkan sungguh bahwa penggunaan alat teknologi ini dapat digunakan sebaik mungkin dan bertujuan positif untuk meningkatkan pengetahuan kita terhadap penggunaan alat sosial media ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya maksud daripada tujuan kegiatan ini adalah yang pertama, mendukung cita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam mengembangkan sumber daya manusia, sains dan teknologi serta meningkatkan kualitas kesehatan dan ya. Yang berikutnya adalah pemerintah Kota Ambon telah menetapkan transformasi digital sebagai salah satu prioritas dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Ambon. Nah, dalam visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon yang terpilih untuk 5 tahun yang akan datang, dari 17 program prioritas yang ada itu, salah satunya itu yaitu mengembangkan Ambon Smart City. Kalau kita bilang Smart City, berarti kota yang betul-betul smart. Smart itu artinya penuh dengan pengetahuan tentang bagaimana kita menggunakan alat digital ini sebaik mungkin dan bertujuan positif. Ya, anak-anak sekalian, hari ini di depan anak-anak akan nanti disampaikan berbagai macam ya informasi tentang positif dan negatifnya dalam menggunakan handphone, dalam menggunakan sosial media. Ya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan kepada anak, dimaksudkan agar penyelenggaraan sistem elektronik wajib memberikan perlindungan bagi anak yang mengakses sistem elektronik serta mendukung pemerintah dalam mewujudkan ruang digital yang aman bagi anak dengan memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi untuk mendukung tumbuh kembangnya anak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian, di era yang begitu canggih, ya, diharapkan penggunaan alat teknologi ini bukan hanya memudahkan kita, memudahkan kita semua dalam melakukan komunikasi, tetapi bagaimana juga dalam pemanfaatan alat ini kita menjaga hal-hal yang negatif yang terjadi untuk perkembangan anak-anak kita ke depannya. Ibu mau bilang begini, dulu zaman ibu masih SMP, masih SMA, masih SD, kalau selesai sekolah lalu mau bikin PR ataupun ada mau bikin kegiatan ekstrakurikuler ya, mau baku janji dengan teman-teman, nanti kita mau belajar jam berapa, kita mau
rumah di Batu Merah, jam 3 atau fotografer di sana. Jam 3 saya kata lupa ada. Saya pakai baru telepon lain. Saya pakai bilang suotowe, padahal masih di rumah. Iya toh? Kalau sekarang kan begitu. Suotowe, itu suotowe ini. Susah. Ibu berharap dengan sosialisasi yang akan nanti disampaikan ini, yang paling penting itu adalah bagaimana anak-anak ini dilindungi dari situs-situs yang merusak mental, yang merusak moral, ya, situs-situs yang belum waktunya mereka lihat, mereka sudah lihat, yang belum waktunya mereka tahu, mereka sudah tahu, dan akhirnya banyak sekali yang ada di luar sana dengan perkembangan teknologi yang begini canggih merusak moral anak-anak kita. Atau lihat ya, lewat sosial media, anak-anak sesama SMP, laki-laki dan perempuan pada jam sekolah, pergi sekolah, lalu mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ada yang bisa rokok, ada yang minum minuman keras, ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi literasi digital yang berlangsung di SMP 14 Ambon yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kota Ambon secara resmi, saya Ibu, saya bertanya Bu, apa dampak yang diharapkan dari sosialisasi literasi digital di kalangan pelajar khususnya SMP sederajat? Tentunya dampak positif. Anak-anak akan tahu, akan memilah-milah fitur-fitur apa yang boleh mereka lihat dan fitur-fitur apa yang mereka tidak boleh lihat. Waktunya akan mereka tahu itu sendiri. Sehingga sosialisasi ini dirasakan sangat penting sekali. Baik Bu, selanjutnya apa saja langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kota untuk mendukung sosialisasi literasi digital di sekolah-sekolah? Tentunya langkah-langkah yang diambil pemerintah kota lewat sosialisasi ini, lewat informasi-informasi yang disampaikan lewat media sosial, ya iklan-iklan yang ada di pemerintah Kota Ambon, karena kita punya dinas ini akan memberitakan itu secara masif kepada masyarakat terkait apa saja sih positif dan negatifnya penggunaan daripada gadget di tengah-tengah masyarakat. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Yang akan membawakan materi tentang etika dalam dunia digital. Ambon, ulang ya. Beta for Ambon. Sekali lagi, beta for Ambon. Mantap sekali. Baik, saya mohon izin untuk turun lebih ke bawah biar bisa ketemu langsung dengan adik-adik. Kali ini kita akan cerita tentang bagaimana, ya. Saya mau tanya dulu tadi ada sekalian. Semua sudah punya sosial media pasti ya, betul ya? Siapa yang belum pernah bikin konten? Siapa yang belum pernah bikin konten? Pulang ke tangan. Yang belum pernah bikin konten. Semua sudah? Semua sudah? Siapa yang kontennya paling rame? Siapa yang merasa kontennya rame? Coba angkat tangan yang punya konten, pengunjungnya atau penontonnya banyak. Ada? Ada tidak? Mana? Mana?
media sosial. Jadi bagaimana cara agar kita dapat melatih generasi muda sekarang agar dapat melakukan agar dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan agar mereka dapat terhindar dari dampak-dampak negatifnya. Baik, jadi kalau saya tidak lupa, saya lupa. Siapa namanya tadi? Saya, Aira. Aira. Bagaimana supaya bisa terhindar dari Bagaimana cara generasi muda sekarang ini bagaimana cara melatih generasi muda sekarang agar mereka dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan terhindar dari dampak-dampak negatifnya. ya, baik. Salah satu cara yang dilakukan adalah seperti sekarang ini yang kita buat ini. Kita melalui Nasdaq Info berupaya melatih generasi muda itu memberikan kesadaran untuk adik-adik sekalian supaya bisa membiasakan berpikir sebelum membuat konten, ya. Kemudian melatih kesopanan kata-kata baik dalam sosial media maupun dalam tulis saya seperti ini. Orang terbiasa menggunakan kata-kata kasar dalam pergaulan mereka, maka dalam sosial media seperti itu. Ya. Nah, jadi itu perbuatan baik itu bisa dilakukan tapi kita membiasakan diri. Jadi kemudian teman-teman itu buat teman kalian yang kata-kata kasar tolong diingatkan, kepada kalian teman kalian yang posting hal-hal yang kurang etis tolong diingatkan ya. Jangan sampai kalian menggunakan kata-kata kasar. Ya. Jadi kebiasaan baik ini akan melalui selalu yang baik ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat merasa puas dengan jawabannya. Dan itulah liputan seputar literasi digital dari Kominfo. Terima kasih, saya Gina Yumtina Arika Syifa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have I ever told you I want you to the bone? Have I ever called you